Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces. Arti hadir untuk Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus di April 2022. Oke, untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Pisces, apa kabar? Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, seperti biasa kita lihat the truth dari pasangan kamu untuk kamu. Kalau dia diberi kesempatan untuk bicara jujur, sejujur-jujurnya dia, apa yang terdengar, speak up dia di telinga kamu, ya. Oke. Kita mulai. Medaling Angels, please clarify Pisces. The truth dari pasangan Pisces untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, jumping card. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. Ini deck pertama. Ini deck kedua. And then ini deck ketiga. Bottom of the deck. I lose myself for a little while. Aku kehilangan diriku untuk beberapa waktu, sejenak. Dekat sama kamu ya. Dia jadi lupa diri. Jadi kehilangan dirinya sendiri. Dekat sama kamu. Oke. Biasanya udah rasa nyaman ya. Kalau udah nyaman ya, jadi lupa dirinya. Apa bahasanya, bucin. Jadi bucin sama kamu. Bucin. I lose myself for a little while. Oke. Dia kehilangan dirinya sebentar sama kamu ya. Nyaman gitu. Kamu buat dia nyaman. So ini deck pertama. Dia, I look for you everywhere. Aku melihat kamu di mana-mana. Jadi dia ke kamar mandi ada muka kamu. Dia ke kamar dia ada muka dia. Dia lihat meja kerja dia ada kamu. See? Dia jalan-jalan ke taman ada muka kamu di mana-mana ya. Dimanapun ada muka kamu. Kayak dia ngelihat kamu aja, wajah kamu tuh jelas banget di mata dia, teringat banget, memorinya tuh kuat banget di pikiran dia tentang kamu. Itu ada di pikiran, jadinya kelihatan semua. Wah, ada Pisces, di mana-mana ada Pisces. Oke, ini deck kedua. I'm becoming a better person. Aku akan jadi seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik, yang bisa dia lakukan menjadi diri dia yang terbaik. Sama kamu itu kayak ngerasa oke, dia mau berubah. Banyak hal-hal positif yang ingin dia lakukan untuk menjadi orang baik. Seseorang yang punya karakter yang baik. So, ada positifnya ya dekat sama kamu. Dia mau merubah dirinya jadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. So kamu punya good vibes, sepertinya positive vibes untuk dia, ya. And then di sini ada deck ketiga, I want to be more than friends. Aku mau lebih dari sekedar teman. Jadi dia punya harapan lebih untuk sama kamu. Karena ya, di sini I lose myself for a little while. Dia kehilangan dirinya sesaat hanya karena
sama kamu. Oke. So ini apa yang bisa kita lihat dari kejujuran dia untuk kamu. So kita translate lagi di 78 deck. Pisces. Sekali lagi ini energi untuk Pisces. Oke. My darling angels, arti hadir Pisces untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Energi untuk April 2022. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Oke, seperti biasa ada 3 deck dan baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, baris ketiga arti hadir kamu untuk dia, ada bottom of the deck ya. Ini baris pertama energi kamu, the magician di sini. Oke. Oh, 5 of Wands. Oke, 2 of Wands. Sepertinya kamu ngerasa bahwa kamu akan ngelakuin apapun untuk menghajar, menghantam orang-orang yang menjadi saingan kamu. It's overconfidence, I guess. Like, okay, gue akan kalahin semua musuh-musuh gue, saingan gue lah pemenangnya. Nah inilah Pisces. I do anything to fight for. See, competition di sini, no way ya gitu. Jadi dia punya saingan tuh nggak penting. See, ini cukup bagus. Kamu sangat antusiastik, sangat passionate untuk mengalahkan semua saingan kamu, lawan-lawan kamu untuk menjadi pemenang di hadapan dia. Oke. And then ini baris kedua energi dia, 7 of Wands. Oh, the Hierophant. Energi dari 6 of Pentacles. So dia tidak berani ambil resiko sama seperti yang kamu lakukan. Berani sekali ambil resiko, dia nggak berani. Kalau kamu tanya apa dia mau menikah sama kamu, dia bayangkan iya menikah dengan kamu, tapi dia tidak senekat atau tidak berbulat tekad. Itu bahasanya gimana ya, berbulat tekad sih, kayak have faith gitu. Dia punya mengimani sesuatu untuk bisa menikah sama kamu itu ada, tapi in action belum sama sekali. Malah takut di sini, kayak nggak berani ambil resiko di sini. Kayak dia main-main defensif di sini, kayak dia pasang batas, boundaries di sini dengan kamu. Oke. Ya, arti hadir kamu, the Lovers energy, and then 7 of Pentacles. Oh, the Chariot energy, good news. Okay, good news. Bottom of the deck, being single. Kamu single, kamu happy. Kamu single dan kamu sangat happy dengan hidup kamu. Yes, kamu kerja, and then kamu sangat stabil secara finansial. Even kamu sendiri, tapi kamu bisa beli semua yang kamu mau. Secara karir kamu cukup baik di sini, sukses ya. Oke, the Sun energy. The Sun energy, kamu bisa dealing dengan Leo. So, the Sun energy, kamu seseorang yang sangat to the point. Kamu sosok yang sangat-sangat mudah sekali bersyukur, bergembira, bersuka cita dalam setiap hidup kamu tanpa ada beban dalam diri kamu. Jadi orang-orang kalau ngelihat Pisces itu kayak, kok kamu nggak ada masalah ya, kok aku tuh ada masalah, kamu kok happy terus gitu, kok kamu bahagia terus, kok aku banyak masalah. Nah gitu, teman-teman kamu pasti ngomong gitu sama kamu. Beberapa mungkin kamu single parents begitu, and then kamu punya anak. But it's not big problem karena kamu happy dengan hidup kamu. Jadi kayak kamu nggak ada masalah. Orang ngeliat kamu kok kayak kamu happy terus gitu loh. See. Sun energy. Single, kamu sudah pulih.
proses kamu jadi single parents, and then kamu berhak akhirnya mendapatkan kemerdekaan kamu jadi single parents. Itu sesuatu yang sangat tidak mudah, tapi sekarang kamu udah merdeka begitu, seseorang yang sangat bebas dengan freedom di tangan dia, dengan free will yang dia miliki. So kamu sangat happy. Ya, ini mungkin resonate untuk yang single parents atau yang single dan sangat happy di sini. And then Two of Pentacles di sini seperti juggling begitu, situasi membingungkan kamu karena ya kamu bingung menghadapi gini, kamu sangat punya passion untuk seseorang, tapi ada seseorang yang lain mendekati kamu, sehingga kamu punya lebih dari satu pilihan. Even di sini dia juga punya lebih dari satu pilihan, oke? So situasi karma, and then membuat kamu harus kembali lagi sama dia karena kayak kalian mungkin soulmate begitu. Si spiritual connection, energi Sagittarius di sini seperti gak bisa dijelaskan. Soulmate connection, kamu udah punya pilihan lain tapi kamu baliknya sama dia lagi. Oke, Gemini di sini, Taurus, Cancer, Leo, Capricorn, Taurus, Virgos, Sagittarius, Librans. Oke, so kamu punya pilihan lebih dari satu. Tapi kok dia lagi datang lagi ke kamu begitu ya. Ini soulmate connection. Oke. So dia punya pilihan lain, kamu punya pilihan lain. Oke. And then banyak yang jealous dengan hidup kamu karena kamu single dan happy dengan hidup kamu. Kamu kelihatan gak punya masalah. So the magician di sini, kamu akan ngelakuin segala cara di sini untuk bisa memenangkan competition di sini. Even di sini kamu punya pilihan lain, tapi ada satu yang kamu sangat passion banget untuk dia. Untuk dia. Yang selama ini kamu tunggu. Dan di sini ada big ego. So kalian saling menunggu. Dia menunggu kamu, kamu menunggu dia. Karena tidak mau ego dipertaruhkan, makanya kalian saling menunggu. Kamu defensif dengan seseorang yang lain di sini. Seperti gini, kamu punya passion dengan orang lain, tapi kamu menunggu seseorang yang lain. Dua pilihan. Because you are single, so punya banyak pilihan itu wajar. I see. And then jelas terlihat di sini ada momen situasi kamu jalani hubungan ini, dua-duanya kamu jalani. Pisces. Gak cuma satu. Dua hubungan kamu jalani. Yang satu kamu lagi pasang tembok, yang satu kamu lagi ngejar untuk dapetin dia. The magician bisa melakukan segala cara, bad or good way. Dia bisa melakukan segala cara, baik atau buruk cara dia akan lakukan untuk bisa berhasil. The Sun energy terlihat jelas. Kamu punya posisi yang sangat menguntungkan kamu karena kamu single ya. Kenapa tidak kamu dekati semua orang untuk memberikan atau menciptakan pilihan di sini. Di satu sisi kamu sangat insecure dengan saingan kamu. It's not easy. Oke, so ini situasi kamu. Apakah kamu sudah memilih antara dua pilihan? No, belum sama sekali. Di sini kamu masih menunggu. Kamu belum ambil keputusan. Kamu masih juggling. Kamu masih bingung untuk ngambil keputusan. Oke, situasi karma. Stuck di sini. Oke, kamu seperti menipu orang lain, memberi janji palsu karena kamu punya lebih dari satu pilihan. Oke. So next kita lihat energi dia. Di sini dia pasang tembok tinggi dengan kamu. Boundaries ini bisa bukan tembok tapi batas. Ini yang harus kamu tahu. Ini kamu nggak usah tahu. Ini yang jadi kayak orang yang boundaries gitu loh. Dia pasang batas sampai level sekian aja si Pisces mesti tahu gue. Sisanya dia nggak perlu tahu. Nah kayak gitu.
So dia pasang batas. Bisa juga dia lockdown secara terang-terangan ya, karena the sun energy semuanya terlihat jelas. Dia pasang tembok tinggi di sini untuk kamu tentang pertemuan kamu sama dia di sini. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia punya pilihan lain. Dia juga punya pilihan lain. I see. So ini cinta segi 4, I guess. Kita kayak reading single ya. Okay, so di sini ada Six of Pentacles. So Six of Pentacles di sini seperti dia ngerasa sama kamu cukup balance. Tadinya dia pasang tembok, akhirnya dia berusaha untuk ketemu sama kamu. Situasi karma. Situasi karma. Tadinya dia menjauh dari kamu, dia pasang tembok, dia batasi kamu untuk bertemu dengan kamu. Tapi ya di April ini dia ingin sekali bertemu dengan kamu. Menebus kesalahan di sini, soulmate connection. Bisa hubungan karma. Kalian belajar untuk tetap menjalani hubungan ini sementara kalian punya hubungan yang lain. Dua pihak punya pasangan. So mereka jalani ini hubungan bersama di sini dan ya kadang ketemu, kadang enggak, kadang pasang batas boundaries di sini. Menebus kesalahan di sini. And then makanya di sini dia bilang, I look for you everywhere. Karena dia pernah pasang tembok tinggi dengan kamu. Si kalian tidak bertemu cukup lama. Dan dia kangen sama kamu. Say, I look for you everywhere. Dia liatin kamu di mana-mana. Makanya ini ada pertemuan seperti dia menebus kesalahan. Di bulan April ada pertemuan kamu sama dia. Terlihat seperti dia ingin menebus kesalahan. I'm becoming a better person. Menebus kesalahan. Six of Pentacles. I'm becoming a better person. Menjadi seseorang yang lebih baik hanya untuk bisa berada di samping kamu. Mungkin selama ini dia pasang tembok tinggi, batasi untuk tidak ketemu sama kamu. Itu seperti menyiksa kamu. And then di sini kamu cukup manipulatif. Spekulatif or manipulatif, whatever. Drama di sini. Seperti kamu beri dia harapan palsu. So be careful, Pisces. It's a politic, like kayak kamu ngatur strategi. Gak apa-apa kita deket lagi, tapi gue gak sama lu. Gue punya pilihan lain. The Magician di sini cukup spekulatif. I see. So be careful untuk yang ingin dekat dengan Pisces. Terlihat jelas di sini dia punya dua pilihan. I see. Stuck di sini, kamu stuck. Ada Librans di sini. Librans. Oke. Kita ketemu, tapi gue nggak pilih lu. Ini dia, Pisces, the Magician. And then dia di sini yang connecting dengan kamu, yang decknya ada di sini. Karena ini dia Pisces punya dua pilihan. So salah satu decknya di sini keluar. Karena dia ini yang selalu mikirin Pisces, makanya decknya keluar di sini di meja saya. So dia pernah pasang tembok dengan Pisces, and then kalian tidak komunikasi cukup lama, and then tiba-tiba dia buka lagi komunikasinya, kalian bertemu, karena dia ingin menebus kesalahan, ingin berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Artinya dia lebih serius dengan kamu, Pisces. Ya, dia lebih serius dengan kamu karena dia mau jadi orang baik, better person, because of you. Oke. So ini dari Pisces ada spekulatif drama ya di sini. So dia mulai serius dengan kamu.
So, makanya ini ada I want to be more than friends. Dia mulai serius dengan kamu. So, ini hubungan putus nyambung, hubungan karma. Bisa, let me say, bisa soulmate, bisa hubungan karma. I see. So, I lose myself for a little while di sini seperti dia sudah lama tidak komunikasi sama kamu, dia menghilang begitu aja. Dia seperti tidak tahu, kehilangan arah tentang perjalanan hidup dia. And then dia mulai buka komunikasi, bahkan bertemu, menebus kesalahan di sini, ingin menjadi seseorang yang lebih baik dan ingin lebih serius. I want more than friends. Oke. So kalau kamu tanya apakah dia mencintai kamu, jawabannya of course yes. 100% dia sangat mencintai kamu. Dia menginginkan untuk lebih dari sekedar teman, dia ingin kamu lebih dari apapun karena dia mulai serius dengan hubungan dia sama kamu. But di sini sangat dangerous sekali, the magician. It's so dangerous. Mau ngelakuin apapun, bad or good way. See, Pisces, what are you looking for? Huh? What do you looking for? Kamu mau cari apa dalam hidup ini? Kenapa kamu mempermainkan orang-orang yang datang dalam hidup kamu? Bisa ini tentang balas dendam, situasi karma, dia kembali dalam hidup kamu, dia mau menebus kesalahan, so bisa disebut situasi karma. And then kamu mainkan peran kamu punya pilihan lain tapi kamu tetap terima dia, just untuk revenge atau balas dendam. The Magician, ini kuncinya ada di The Magician. I know, yeah, you are single and happy. So ini keputusan kamu. Situasi karma. Dia kembali karena situasi karma. Oke. So kita lihat arti hadir kamu. Terutama dengan Gemini di sini ada the lovers. Soulmate connection. Siapa yang mudah untuk bisa melepaskan soulmate-nya? Getaran soulmate itu sulit sekali ya. Untuk bisa lepas dari pasangan soulmate itu getarannya yang nggak bisa kita tahan. Energinya ya, getarannya itu. Karena kayak kita nggak bisa terkoneksi dengan orang lain sedeep dengan kita koneksi dengan soulmate or twin flame kita. Makanya lu lagi sering sekali masuk di situasi karma kalau mereka-mereka yang punya konektivitas soulmate or twin flame tanpa kesadaran itu akan muter-muter kayak hamster di situasi karma. Oke. Dan ya dia ngerasain energi soulmate ini cukup menggetarkan dia sehingga dia kembali situasi karma untuk menebus kesalahan sama kamu. Oke. And then dia sudah menunggu lama ya, penantian cukup lama untuk memberanikan diri untuk kembali sama kamu itu tidak mudah. Butuh perjuangan, peperangan dalam diri, inner conflict dalam diri, nunggu lama sekali untuk kembali sama kamu. Karena dia punya kesalahan di sini, dia pernah defensif sama kamu. So ini cukup perjuangan ya untuk memberanikan diri datang di hadapan kamu menebus kesalahan. It's not easy banget. Ya, butuh waktu bertahun-tahun untuk memberanikan diri kembali ke kamu atau berbulan-bulan untuk meyakinkan dirinya bahwa anything I will do it. Mungkin dia harus menciptakan imajinasi dia bahwa ketika dia kembali kamu akan menolak dia, itu dia sudah pertimbangkan, sudah dia perhitungkan, sudah research dia di situ. And then dia akhirnya memberanikan diri untuk kembali sama kamu. The Chariot energy, kamu bisa dealing dengan Cancer. So ini tidak mudah. Tapi ketika dia kembali ke kamu, di sini ada intrik yang dimainkan oleh Pisces. Bisa karena revenge atau dendam di sini. Oke, so kalau kamu masih dendam sama dia, finally you should know bahwa dia sedang mengalami situasi karma. Dia kembali ke kamu karena situasi karma. Menebus kesalahan menjadi bagian dari karmanya dia. Yes. Oke, and then kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, kamu sangat berarti. Dia mau merubah dirinya menjadi seseorang yang lebih baik agar bisa layak bersama dengan kamu. Oke, but di sini ada Pisces. Oke, itu keputusan kamu ya, but di sini kamu juggling.
Kamu tidak sejahat atau setega yang kamu rencanakan. Kamu rencana bahwa nanti kalau dia balik ke gue terima dia, terus gue campakin dia. Nah itu ada momen itu di sini. Ini saya sangat curiga dengan The Magician di sini. Sangat curiga karena dia seperti oke, kelihatannya baik padahal nusuk dari belakang kayak gitu, kayak karena ini ada revenge ya, ada dendam. Jadi kayak kamu mau balas dendam kamu di sini. Kayak dia kembali tuh finally, ayo sini balik sama gue bakalan balas semuanya gitu. Itu so dangerous Pisces. Ya, dan kamu tidak sejahat itu ternyata. Tidak sejahat rencana kamu sih, karena di sini kamu bingung. Karena kamu orang baik. Desain energi tentang seseorang yang senang sekali untuk bersyukur, bersuka cita, bergembira, berbahagia dengan hidupnya. So ini di sini kamu jadi bingung untuk membalaskan dendam kamu. Yang harus kamu tahu, dia kembali. Dia sudah menjalani hukumannya dengan menebus kesalahan. Situasi karma terjadi dalam hidup dia. Itu yang harus kamu tahu. So kamu nggak usah lagi capek-capek mikirin revenge kamu untuk dia gitu loh. Nggak usah. Ya, nggak usah dendam. Dia sudah menjalani apa yang harus dia jalani. So ini ada saran untuk kamu, Medaling Angel, saran untuk Pisces saat hadir, energi untuk April 2022. Please clarify. Thank you, Medaling Angels. Thank you. Okay, Pisces. Di sini ada vacuum away fear. Call upon Archangel Michael and Raphael to leave fear-based energy from you, your surroundings, this situation, and every involved. Okay. So vacuum away itu kayak di vakum kemudian dijauhkan. Ketakutan itu di vakum terus dijauhin. Jadi diusir keluar dari diri kita gitu maksudnya. Identifikasi ketakutan itu, kemudian ketakutan itu diambil, diangkat, divakum, terus dibawa keluar dari tubuh kita, dari dalam diri kita. Gimana caranya? Kita bisa panggil Archangel Michael dan Raphael untuk membantu kita, untuk mengusir rasa takut kita. Siapapun yang kamu percaya dalam keyakinan kamu yang punya power, positive energy untuk mengusir ketakutan dalam diri kamu, panggillah, sebut namanya, dan ya agar bisa membantu kamu keluar, your divine guidance or whatever what the names. Di sini ada Archangel Michael and Raphael. Kamu bisa minta tolong untuk membantu kamu untuk jadi seorang yang lebih berani untuk mengusir ketakutan kamu. Kamu takut di sini dia akan melakukan kesalahan yang sama, tapi kamu terima dia. Kalau orang yang sudah berbulat tekad, ya udah punya pilihan lain, ngapain terima dia lagi gitu loh. Jadi kamu takut sebenarnya. Apakah yang harus kamu lakukan? Ada situasi juggling. Bottom of the deck, ear chakra, cakra telinga. Notice messages that appear as sound, music, and words from both external source and within your mind. These messages are real answer to your prayers. So cakra telinga ya, ada pesan ya dari gini. Kamu sering dengar musik nggak? Kamu sering dengar musik atau message kayak misalnya kamu lagi buka media sosial, kok ungkapan ini terus menerus gitu, kayak coaching ini kok terus menerus gitu loh. Kayak misalnya gini, maafkan orang yang menyakiti kamu. Kamu misalnya lagi buka media sosial dan itu jelas banget di wall orang lain. Itu lagi kamu pindah ke media sosial lain dan itu lagi, atau kamu dengar music gitu tentang lagu tentang membebaskan diri dari ketakutan, yang membebaskan diri dari rasa dendam kayak gitu. Itu tuh kok kamu sering dengar lagu-lagu itu. Kadang-kadang kita
kita tuh dikasih pesan oleh para malaikat dengan cara-cara kayak gitu. Karena kalau mereka langsung ngomong ke telinga kita, nanti kita hanya ketakutan. Saya pernah nyetir, terus saya dengar langsung, itu langsung oleng. Dan biasanya kayak kalau ada para malaikat di sekitar kita itu kayak silau semua gitu. Yang kita lihat tuh silau semua, jadi itu bisa jadi kacau gitu, mengacaukan konsentrasi kita dengan aktivitas kita. Nah, kadang-kadang dikasih pesannya itu melalui sesuatu yang terus-menerus rutin gitu, yang kita lihat gitu. Misalnya kita lagi di rumah, kok kita dengar lagu tentang merdeka dari ketakutan gitu, nggak boleh dendam gitu. Terus nanti kita buka lagi media sosial, ada lagi kayak gitu. Terus kita nonton filmnya yang sama tentang memaafkan dan mengalahkan ketakutan dalam diri, kayak gitu-gitu. Jadi itu sebenarnya pesan yang terus-menerus dikasih ke kita supaya kita nyadar gitu. Itu kayak cakra di telinga kita tuh lagi dikasih kepekaan gitu untuk bisa mendengar. Oke, kadang-kadang harus dikasih pesan kayak gitu. Coba deh, nggak ada yang kebetulan. Gitu ya, nggak ngerti ya, mudah-mudahan ada yang punya pengalaman, kamu bisa komen di bawah. Karena kalau langsung Archangel itu ngomong sama kita, silaunya luar biasa, silau banget, mata tuh jadi nggak ngelihat apa-apa, silau banget, banyak cahaya gitu loh. Oke, ya itu pengalaman saya, tapi kalau yang lain I don't know ya. Kalau ada Archangel itu biasanya silau, semuanya silau gitu, nggak kelihatan jadinya, karena kan mereka punya cahaya frekuensi yang tinggi sekali gitu cahayanya, jadi silau aja gitu, mata jadi sakit gitu, kayak bukan sakit ya, tapi silau, banyak cahaya gitu loh. Mata sih nggak sakit, hanya silau aja. Oke. Kita lihat dari Lightworker untuk Pisces, arti hadir energi untuk jumping card. You can see Six Ray of Devotion. Ini tentang bersyukur, bersukacita, bergembira, dan setia melakukannya. Setia dengan selalu bersyukur, berpasrah diri kepada Sang Pencipta, selalu dan selalu. Devotion, seperti mengabdi begitu kepada Sang Pencipta dengan cara bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia, berpasrah diri. Seperti ini, menyerahkan diri. Nah, ini sangat berbeda dengan The Magician di sini dan Five of Wands di sini tentang ledakan, apapun yang dilakukan untuk memanifest ledakan. Revenge di sini, balas dendam. Ini cukup berbahaya ya, negatif energi. Tapi karena kamu orang baik, kamu jadi bingung apakah ini harus kamu lakukan atau tidak, karena kamu orang baik. So tetap setia pada sikap hidup di mana selalu bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia. Kamu orang baik, jangan mengotori diri kamu dengan dendam. Itu hanya mengotori energi kamu aja. Oke, kamu orang baik. Tetap setia pada sikap hidup kamu yang selalu bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia dalam hidup kamu. Bottom of the deck. Oh, I love this. Hold your center. Fokuslah pada dirimu. Inilah orang baik. Di atas kepalanya ada cahaya. Bahkan ada mahkota di sini yang akan disematkan di kepala orang-orang baik yang bijaksana. So kamu orang baik, jangan lagi kotori diri kamu karena kamu marah, dendam. Sejatinya dia kembali ke kamu, dia sudah mengalami situasi karma, dia berusaha untuk menebus kesalahan dia sama kamu. So jangan lagi menghabiskan waktu kamu dan mengotori energi kamu dengan rasa sakit karena dendam kamu sama dia. Itu aja. Ini tidak resonate untuk semua Pisces. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.